Baik, adik-adik yang dirahmati Allah, kita akan membacakan kisah tentang 64 sahabat teladan utama. Judulnya Para Pencari Hidayah. Termasuk kita ya, pencari hidayah itu. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu kebenaran, ya, kebenaran yang lurus, ya, akidah yang lurus, yang hanif. Hanif itu akidahnya lurus. Oke. Abu Hurairah 4 tahun mendampingi Rasulullah. 4 tahun, 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sejak masuk Islam, Abu Hurairah selalu mendampingi Rasulullah kemanapun beliau berada. Di masjid, Abu Hurairah berdampingan dengan Rasulullah. Dimanapun Rasulullah pergi, Abu Hurairah itu selalu mendampingi. Mendampingi itu selalu bersama, ngikutin. Kalau misalnya seperti kita ada gurunya mau kemana pun diikutin, seperti itu ya. Di perjalanan Abu Hurairah mendampingi Rasul. Sampai di perjalanan pun saking hormatnya, takdimnya Abu Hurairah diikutin sampai beliau pulang. Saking hormatnya sama guru kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sedang istirahat di perjalanan, Abu Hurairah duduk di bebatuan di tengah padang pasir sambil menghafal apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Aku tumbuh sebagai anak yatim, hijrah sebagai seorang yang miskin, kata Abu Hurairah. Saat Rasulullah wafat, Abu Hurairah sangat sedih. Aku hanya bisa belajar dengan Rasulullah selama 4 tahun. Nah, iya, 4 tahun itu adalah waktu yang lama untuk seorang penuntut ilmu. Tapi bagi seorang yang cinta dengan Rasul itu adalah waktu yang sangat singkat. Nah, Abu Hurairah sering menahan lapar, ya. Abu Hurairah sering menempelkan perutnya ke tanah karena beliau lapar. Nah, kenapa sih kok Abu Hurairah selalu menahan lapar? Ya, karena beliau ini adalah seorang yang hijrah. Jadi ketika dia berasal dari Yaman, ketika hijrah ke Yaman hartanya habis. Jadi ketika Islam masuk di Yaman, ketika Islam hadir di Yaman itu, di tempat Abu Hurairah ini, cuma Abu Hurairah yang menerima Islam. Akhirnya dia pergi hijrah ke Madinah. Setelah beliau hijrah, apa yang terjadi? Beliau bukannya mendapatkan kesenangan, tapi apa? Rasa lapar, karena beliau bekerja sebagai pekerja kasar, buruh. Apapun dia kerjakan. Kalau ada pekerjaan, makanya Abu Hurairah sering nggak punya uang. Kenapa? Karena dia hijrah itu merantau, pindah dari Yaman ke Madinah, sehingga hartanya habis untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga Abu Hurairah ini jadi as-sufah, yaitu orang miskin yang menuntut ilmu yang tinggalnya di masjid. Apa? Ya, as-sufah ini orang miskin yang tinggalnya di masjid untuk menuntut ilmu, belajar pada Rasulullah. Sehingga Abu Hurairah satu hari seperti ini, ya Abu Bakar, ajari aku tentang satu ayat Al-Quran. Sebetulnya mukanya Abu Hurairah ini pengen dikasih pekerjaan supaya beliau bisa makan. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, mukanya kecewa. Padahal sebetulnya beliau itu pengen diajak untuk bekerja dan untuk makan di rumahnya. Kemudian datanglah Umar lewat. Kemudian Abu Hurairah bilang lagi, ya Umar, ajari aku tentang ayat Al-Quran, bacakan aku ayat Al-Quran. Kemudian sama Umar dibacain lagi. Padahal maksudnya Abu Hurairah adalah minta pekerjaan supaya dikasih pekerjaan supaya dia bisa makan. Tapi ketika akhirnya Rasulullah tahu, ngelihat mukanya Abu Hurairah, apakah kamu Abu Hurairah? Kata Rasulullah. Engkau ikut aku, kata Rasulullah. Rasulullah tahu gerak-gerik mukanya Abu Hurairah ini pengen banget memelas minta pekerjaan, dan tapi beliau nggak mau meminta-minta ya. Beliau nggak minta, nggak ngomong, beri aku pekerjaan, beri aku makan, tidak. Tapi beliau hanya mancing gitu ya.
mau ngomong tapi malu, seperti itu ya. Terus Abu Hurairah duduk di jalan dengan perut yang sangat lapar. Kemudian Rasulullah kan sudah memperhatikan tuh, dan akhirnya Rasulullah bilang, apakah kamu Abu Hurairah? Ya Rasul, ikut aku. Baik ya Rasul. Akhirnya Abu Hurairah diajak ke rumahnya ya. Ketika sampai di rumahnya, Rasulullah mendapati sebuah apa? Di dalam rumah Rasulullah menemukan susu dalam wadah bejana ya. Wahai Abu Hurairah, pergilah kamu menemui As-Suffah. As-Suffah itu adalah orang miskin yang menuntut ilmu di masjid ya, di Masjid Nabawi tentunya ya. As-Suffah. Kemudian mereka tinggalnya di masjid. Kemudian Abu Hurairah menuju masjid, panggil tadi ya, As-Suffah, kalian dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya As-Suffah ini orang miskin yang menuntut ilmu ini datang, termasuk sebetulnya Abu Hurairah juga As-Suffah ya, dia tinggalnya seperti ini. Kemudian mereka datanglah ke rumah Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah menemui Rasulullah lagi di dalam rumahnya. Assalamualaikum wahai Rasulullah, mereka sudah ada di sini. Kemudian Rasulullah mengambil wadah air susu. Abu Hurairah pun mengambil ya. Nih, silahkan berikan ini kepada mereka. Baik ya Rasulullah. Abu Hurairah menerima wadah susu tersebut. Abu Hurairah memberikan wadah susu tersebut kepada ahli suffah yang duduk di depan rumah Rasulullah. Minumlah susu ini, kata Abu Hurairah membagikan susunya. Kemudian setelah meminum semua, dikembalikan lagi tempat susu tadi kepada Rasulullah. Kemudian apa? Kata Rasulullah, sekarang kamu minum sampai kamu kenyang. Kemudian Abu Hurairah meminum sampai lambungnya tidak ada rongga lagi, sampai dia kenyang. Ketika dia sudah merasa kenyang, saya sudah kenyang ya Rasul. Benar apa yang dilakukan Rasulullah? Baru Rasulullah minum. Setelah orang miskin, setelah sahabat, baru dia makan. Masya Allah, itu kayak ibu kita di rumah. Anaknya dulu kenyang, suaminya dulu makan, baru dia terakhir makan. Biasanya gitu kan, ibu-ibu ya, dia masak, semua sudah makan, ibunya makan. Nah, kita juga kayak gitu, kita dahulukan kepentingan orang lain. Rasulullah mementingkan kepentingan umatnya, orang-orang miskin dulu didahulukan, baru setelah itu Rasulullah. Nah, kita juga harus gitu ya. Jadi kalau ada orang, Assalamualaikum, kita punya berapa? Gopek 500, 1000, 2000, kasih aja. Atau kemarin Aziz mau ngaji dikasih uang 2000, ada yang Assalamualaikum, sama Aziz dikasih. Bunda Aziz bahagia, Masya Allah. Terus dia gini, minta lagi minta ganti deh dia. Nah, itulah tadi kisah tentang Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini nama aslinya adalah siapa? Abdurrahman. Kemudian kenapa dijuluki oleh Rasulullah Abu Hurairah, dan beliau suka dengan nama tersebut ya, karena suatu hari Rasulullah itu mendapati lengannya Abu Hurairah ini, apa sih, ada apa itu di tangannya gitu. Coba di lengan kamu ada apa? Dikeluarin deh, anak kucing. Langsung Rasulullah bilang, bapak kucing. Akhirnya mulai saat itu Abu Hurairah dipanggil Abu Hurairah, Abah Hurairah, kamu bapaknya kucing katanya. Mulai saat itu, dan Abu Hurairah senang dipanggil bapaknya kucing ya. Mulai saat itu Rasulullah memanggilnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan beliau akhirnya menikah. Apa emang Bun? Bapaknya kucing. Hurairah artinya kucing. Abu artinya ayah. Hurairah itu kucing. Ayahnya kucing. Pak itu biasanya itu kan itu kalau itu kucing. Kitten, iya. Nah, dari kisah ini ya, kemudian akhirnya Abu Hurairah ini ada salah satu majikannya suka dengan keimanan ya, ketakwaan Abu Hurairah, akhirnya dipinang untuk anaknya. Akhirnya Abu Hurairah menikah dengan anaknya orang kaya. Meskipun Abu Hurairah
sudah jadi orang kaya, tapi beliau tetap hidup sederhana seperti sebelumnya, ya, tidak foya-foya, iya, seperti Rasulullah. Jadi selalu bersedekah, selalu membagikan makanan seperti sebelumnya. Jadi walaupun Abu Hurairah itu sudah menjadi orang kaya, beliau tetap hidup sederhana, dan beliau diangkat menjadi sempat diangkat menjadi gubernur di Madinah. Namun gubernur itu pemimpin di suatu wilayah. Namun kemudian beliau ketika ingin dipilih lagi, beliau tidak mau. Ya, Masya Allah, Abu Hurairah. Itu ada video. Iya. Oke. Ada video Sekian loh. ceritanya. Alhamdulillah. Oh ya, tadi kenapa dipanggilnya Abu Hurairah? Artinya banyak tuh. Karena Ada anak kucing di lengannya, ya, beliau senang. Jadi apa yang dicintai oleh Rasulullah, beliau juga cinta. Seperti kebiasaan Rasul itu mencium Hasan dan Husain. Abu Hurairah juga selalu mencium Hasan dan Husain karena beliau katakan, siapa yang dicintai Rasul, saya mencintai. Saya cintai apa yang dicintai Rasul. Katanya seperti itu. Terus Abu Hurairah tadi dari mana tadi ya asalnya ya? Ayo sampai Yaman. Yaman, Masya Allah. Dan berasal dari Yaman. Oh iya, Abu Hurairah itu berasal dari Yaman. Ketika beliau berdakwah sama ibunya untuk masuk Islam, ibunya nggak mau, menolak. Akhirnya Rasulullah Abu Hurairah balik ke Rasulullah. Ya Rasul, doakan ibuku supaya mau masuk Islam. Akhirnya Rasul doakan. Ketika selang berapa lama Rasulullah Abu Hurairah balik ke rumah dan sudah mendapati ibunya sudah masuk Islam. Alhamdulillah. As-Suffah tadi itu apa ya? As-Suffah itu apa tadi? Orang yang miskin yang tinggal di masjid, yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu. Masya Allah. Ada tasnya nggak? Ada tasnya? Mau tasnya? Silakan dimatiin dulu. Share. Matiin. Matiin